Kemenangan yang diraih Portugal atas Slovakia tentu menyisakan beragam cerita menarik di dalamnya. Selain tentu saja keberhasilan Cristiano Ronaldo mencetak 2 gol yang membuatnya kini sudah total mencetak 125 gol sepanjang karirnya di level internasional, ada juga Bruno Fernandes yang pelan-pelan mulai menyadari betapa berartinya Cristiano Ronaldo. Ya, di luar dari usia dan performa Ronaldo yang pastinya sudah tak seperti dulu lagi, secara mental Ronaldo jelas masih yang terbaik, apalagi soal leadership. Dan itulah mengapa Roberto Martinez masih mempercayai Ronaldo untuk tampil membela Portugal. Tujuannya tentu bukan hanya gol semata, melainkan juga untuk memimpin skuad Portugal secara keseluruhan. Nah, bagi Bruno sendiri yang kini menjabat sebagai kapten MU, ia jelas masih harus belajar lebih banyak tentang leadership. Karena di MU harus diakui, hal yang kurang jelas adalah tak adanya sosok pemimpin yang bisa vokal dan memberi pengaruh di ruang ganti. Itulah mengapa sekali lagi, tampak jelas kalau secara tersirat, Bruno ini kangen bisa main bareng Ronaldo lagi. Keberhasilan Portugal memastikan tempat di putaran final Euro 2024 tentu saja disambut sukacita. Karena bisa dibilang performa Portugal di kualifikasi ini terbilang cukup impresif. Selalu menang dan mencetak banyak gol serta minim kebobolan, menjadikan semua orang yakin kalau skuad ini jauh lebih matang ketimbang di Piala Dunia 2022 kemarin. Plus jauh lebih atraktif di bawah asuhan Roberto Martinez. Ya, saat ini Portugal sendiri banyak diisi nama-nama pemain yang relatif muda alias 25 tahun ke bawah. Sebut saja Diego Costa, Antonio Silva, Diego Dalot, Rafael Leao, João Felix, Gonçalo Ramos, Gonçalo Inácio, Vitinha, sampai yang termuda adalah João Neves yang masih 19 tahun. Tentu saja secara kematangan emosional, pemain-pemain tadi masih perlu arahan dari pemain-pemain berpengalaman. Dan setelah Pepe tak lagi dipanggil karena faktor usia, tentu keberadaan Ronaldo sebagai pemain paling senior jelas sangat dibutuhkan. Ya, meski secara performa Ronaldo memang nggak bisa segesit dulu, tapi pengalaman serta mentalitasnya diharapkan bisa mengangkat moral tim untuk terus bisa menampilkan yang terbaik. Di mana sejauh ini hasilnya oke dengan performa Seleko Daskinas di kualifikasi Euro 2024. Nah, usai laga, tampak Bruno ini dengan penuh rasa haru memeluk Ronaldo. Ya, Bruno yang di laga ini bisa dibilang tampil begitu baik dengan sumbangsi 2 assist, termasuk 1 untuk Ronaldo, disinyalir merasa kangen main bareng Ronaldo. Selain karena Ronaldo ini masih bisa memberi garansi gol, tapi dari sisi leadership, Ronaldo jelas masih yang terbaik. Dan Bruno sadar kalau selama ini di MU, salah satu yang kurang adalah tak ada sosok yang benar-benar bisa jadi berperan jadi leader. Mungkin ada Casemiro atau Varane, tapi bagaimanapun BKC ataupun Varane jelas tak bisa sevokal dan sekarismatik Ronaldo. Apalagi keduanya bisa dibilang masih jadi junior dari CR7 saat di Madrid. Ya, terlepas dari itu semua, Bruno sendiri usai laga mengatakan jika sebenarnya Ronaldo masih punya kualitas untuk main di top level Eropa. Hal itu mengacu pada insting dan positioningnya dalam mencari ruang untuk mencetak gol. Cristiano adalah pemain yang mudah untuk ditonton seperti banyak pemain lain yang kami miliki dalam skuad hebat dengan banyak kualitas. Dia mempunyai tujuan yang jelas, berubah-ubah dalam melakukan pergerakan di dalam kotak penalti dan mampu mencetak gol dari sisi manapun, ucap Bruno Fernandes. Ya, berkaca dari perkataan Bruno, memang saat di MU era Ten Hag, performa Ronaldo jeblok total, bahkan sampai terbawa ke Piala Dunia. Namun kita tentu sudah tahu alasannya, karena itu berkaitan dengan kondisi psikis dari Ronaldo yang memang sedang berantakan pasca kematian anaknya. Dan melihat bagaimana performa Ronaldo sejauh ini baik di timnas maupun di Al Nassr, ya bisa dibuktikan jika walaupun main di Liga Arab, tapi itu tak mengurangi level kualitas Ronaldo. Apalagi kini Saudi Pro League
Balik banyak diisi nama-nama bintang. Jadi ya secara kompetitif masihlah tetap terjaga. Ya, terlepas dari apapun, meski hubungan Bruno dan Ronaldo sering sekali dianggap tak baik, namun ya kenyataannya kan tak begitu. Emang, friksi di atas lapangan terkait egois ingin mencetak gol sendiri itu menyebalkan. Tapi jelas masalah itu hanya cukup di atas lapangan. Selebihnya, ya oke-oke aja gitu loh. Toh Ronaldo juga masih memfollow Bruno, begitupun sebaliknya. Lalu keduanya udah malah kayak abang ade saat berpelukan merayakan gol ataupun kemenangan. Ya, intinya Bruno ini sebenarnya baik, hanya saja kalau di MU dia sukanya ngomel mulu, kayak emak-emak kehilangan Tupperware. Tapi ya begitulah Bruno, segala cinta dan kebencian menyatu dalam dirinya. Kadang kita bisa respect banget dengannya, namun kadang kita juga bisa dibuat sangat judek dengannya. Semua tergantung situasi dan kondisi lah ya. Namun apapun itu, selamat buat Bang Dodo dan timnas Portugal atas kelolosan ke Euro tahun depan. Oke?